Dengan sedikit menyesal beliau mengatakan, padahal di rumah itu saya sholat berjamaah dengan Rasulullah 5 waktu. Ayo wes kita coba dipikir bareng lah, nggak usah menyerang atau melawan saya dulu. Tulisannya kayak gini, ini bukan tulisan saya ini, tulisan mereka. Jamaah karo Kanjeng Nabi. Sing dadi imame Habib Soleh apa Kanjeng Nabi, aku karo. Mungkin nggak ditulis, ya. Padahal di rumah itu saya sholat berjamaah dengan Rasulullah 5 waktu. 5 waktu Rasulullah sholat karo Habib Soleh itu. Percaya apa enggak? Yang percaya berarti ODGJ. Mohon maaf. Maafkan saya yang bodoh ini. Sholat 5 waktu karo Kanjeng Nabi. Mbah kadang Kanjeng Nabi sing imami kak atau Habib Soleh sing dadi makmum apa sing suwali ya. Nah inilah doai spikul barkot, doaku lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Sombong apa enggak? Sombong. Walaupun optimis, percaya diri, nggak boleh segini loh ya, nggak saya begini, nggak boleh sebegininya itu loh, nggak boleh. Ini namanya nggak sesuai kenyataan. Abah Guru Sekumpul, Abah Zaini, dari Martapura, belum pernah membaca kitab nasab, kitab sejarah, tobakot, dan lain sebagainya. Saya nggak merendahkan, mohon maaf, lebih alim beliau, lebih saleh beliau daripada saya. Tetapi beliau memang saking baik hatinya menilai ya bahwa Habib Soleh Al-Hamid ini Syekh Abu Bakar bin Salimnya ini, karena memang leluhurnya Habib Abu Bakar bin Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu di channel Umat Cerdas Official ini. Tetap semangat terus, tanpa berpanjang lebar langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min bisyarrin min dzalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih baik pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dari dan dimurkai Allah. Di antara mereka
ada yang dijadikan kera dan babi. Dan orang yang menyembah tauhid, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar au kama qala amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami cintai, yang kami sayangi, para pemirsa dan pendengar semua, semoga senantiasa bertambah hormon kualitas dan kuantitas kebahagiaannya. Salam takdim kami untuk panjenengan semua. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan kedamaian ini kita bisa berjumpa walaupun lewat udara. Semoga perjumpaan kita senantiasa membawa berkah bagi semua, dan dengan niat tulus dan ikhlas kita menyediakan waktu dan tenaga, bahkan data untuk mengikuti ngaji bersama. Semoga modal, tenaga, pikiran, waktu dan uang yang panjenengan keluarkan dibalas oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan dunia, agama, bahkan akhirat panjenengan. Senantiasa Allah memberikan kesehatan, panjang umur, kesuksesan, kelimpahan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan di dunia sampai selamanya. Nanti ila wakti yaumil waktil maklum, sampai hari di mana yang mengetahui hanya Allah yang Maha mengetahui. Kita malam hari ini akan berbincang bersama, walaupun monolog tapi tidak monoton. Kadang dialog, kadang monolog. Seperti ini ada sisi positifnya. Kalau pas saya sendiri, jenengan bisa puas untuk menanyai saya, bisa membahas, mensyarahi komentar panjenengan semua. Tetapi kalau pas ada tamu gitu, nanti mesti tulisan panjenengan tidak begitu banyak yang terbaca Jadi ada sisi positifnya. Insya Allah nanti akan kita selang-seling, kadang dialog, kadang monolog seperti ini. Tetap ngaji di channel ini, insya Allah silsilah nasab keilmuan itu nyambung nggak ada istilah ingin tahu riwayah atau riwayah yang mutoribah apalagi silsilah yang benar-benar batilah tidak. Tapi insya Allah kita akan menambah khazanah keilmuan kita bersama yang tidak sama seperti ngaji-ngaji yang disampaikan oleh para penceramah. Jadi ini kan ngaji yang benar-benar ada yang sama dalam penyampaian materi berdasarkan referensi data, tetapi banyak yang tidak sama karena ini update pemahaman terbaru tentang ilmu agama ilmu dunia macam-macam lah wawasan secara keumuman untuk mengasah intelektual kita menuju ke spiritual yang benar-benar bisa mengangkat derajat kita sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Demikian pembukaan. Selanjutnya ada perlawanan dari kawan-kawan yang ada di Lamongan. PWILS protes, mengirimkan surat resmi kepada panitia Khol Mbah Raden Qasim Mbah Sunan Derajat. Lalu
keluarga Derajat gantian protes ke saya. Protes ke saya. Nah ini bagaimana ya, mah dilawan lah. Inilah yang nanti akan menjadi ajang perebutan kekuasaan, di mana nanti jika tidak dijelaskan ya sesuai dengan permasalahan ya, maka nanti akan salah paham antara Nakobah Ansab Aulia Utis'ah dan PWILS, begitu juga kiai-kiai yang masih bergerak secara turun-temurun mengelola makbaroh. Ya, di antaranya adalah Mbah Sunan Ngambel, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Gunung Jati, dan lain-lain ya. Nanti akan merasa tersaingi atau merasa tersingkirkan atau bagaimana? Nah, ini kami luruskan bahwa PWILS bersama dengan Naat itu harus kompak. Tidak ada kata perpecahan perselisihan. Kalau toh ada perbedaan pendapat itu sebuah kewajaran, tidak perlu untuk diruncingkan, karena perbedaan itu rahmatan. Jadi bagi Duriyah Wali Songo yang alhamdulillah Ngambel, Bonang ini masih dikuasai Habib sama Derajat, ini sudah full tanda tangan, silsilah nasabnya tidak sampai ke Ba'alawi dan sudah kompak. Tetapi alasan dari keluarga Derajat dan Ngambel ini untuk merangkul muhibbin, akhirnya tetap memberi ruang kepada para Habib Ba'alawi untuk mengisi acara khol nanti ya bulan ini ya, dua-duanya di bulan ini. Alasannya seperti itu. Lah Surabaya PWILS-nya juga tenang-tenang saja. Lah ini yang Lamongan. Nah, ini bagaimana? Ya anggaplah ini sebagai bukti rasa cintanya PWILS terhadap leluhurnya. Tidak leluhurnya yang dari silsilah nasab resmi Derajat saja, tidak. Mbah Sunan Derajat, Said Qasim, Raden Qasim itu milik semua umat Islam. Mbah Said Ali Rahmat itu juga milik semua umat Islam, bahkan milik semua umat manusia gitu loh. Jadi jangan sampai dihalang-halangi. Wah ini nanti PWI itu ngakunya perjuangan Wali Songo kok malah mencoreng nama keluarga besar. Nah, ini namanya nanti rebutan kue. Oleh sebab itu yang tidak saya sukai sejak awal itu seperti ini gitu. Saya itu nggak suka itu. Nggak sukanya nanti kembali ke zaman jahiliyah. Orang akan mengandalkan saya ini siapa. Saya keturunannya wong gede lah. Akhirnya kembali ke zaman jahiliyah kembali. Dan akan kalah dalam perjuangan ini melawan Ba'alawi karena tidak ada kesepahaman sekaligus keikhlasan dalam perjuangan. Jadi kami nengai semua, saya tengahi. Ya ambillah sisi positifnya. Dikritik oleh PWILS Lamongan, ya Yayasan Makbaroh Mbah Said Qasim Derajat Paciran Lamongan, yo harus menerima dengan baik itu loh, jangan disuudoni gitu. Mau dengan Ba'alawi saja di husnudoni, kok masa dengan sesama saudara sendiri malah disuudoni, kan ya lucu lah. Nah ini yang penting harus diketahui bersama. Jadi perjuangan Wali Songo itu adalah giat para kiai, para santri, umat Islam semua yang ingin berjuang. Tidak perlu, wah kamu bukan keturunan Wali Songo asli, nggak usah seperti itu. Sudah nggak zamannya lagi. Demikian mukadimah sekaligus meluruskan informasi yang kurang bisa diterima ya oleh pihak Duriyah Mbah Sunan Derajat. Maka ini sebagai himbauan ya untuk tetap menjaga kerukunan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tema, kita akan membahas materi yang sangat-sangat ringan dari biasanya. Biasanya kan berat, harus menampilkan
manuskrip, kitab-kitab besar ya. Malam hari ini hanya 12 halaman saja. Yakni biografi singkat ya, manaqib singkat dari Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Jember. Ini bukan melecehkan, merendahkan almarhum, tidak. Beliau sudah meninggal dunia tahun 1976 yang lalu. Saya tidak mengungkit-ungkit orang yang sudah meninggal dunia. Hanya meluruskan doktrin ajaran yang disampaikan oleh keturunannya atau muhibin jamaahnya, supaya tidak merusak ajaran Islam yang ada di Indonesia. Dan harus ada sifat lila legawa dari pihak muhibin dan yang kontra dengannya, kontra dengan Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid. Karena apa? Saudara-saudara jamaah, teman-teman saya juga banyak setiap tahunnya pada bulan Syawal itu ziarah ke sana. Lalu masa saya harus menyerang ya, bongkar-bongkar kebiasaan yang sudah biasa dilakukan ya. Ini cari gegeran saja, cari zona tidak nyaman saya ini. Tapi untuk meluruskan agar jangan sampai berlebihan, bahwa Kang Mas Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid itu orang biasa. Saya punya foto asli kedatangan pertamanya di Indonesia. Ya tidak sekeren fotonya ini. Barang siapa masang foto ini akan sukses selamanya. Enggak. Ya saya tidak merendahkan. Sekali lagi saya berada di posisi mauquf atau sukut saja. Untuk kesimpulannya saya serahkan kepada panjenengan semua. Panjenengan semua lebih cerdas daripada saya dalam masalah ini. Nanti akan kami baca semua ini dan kita bahas satu persatu apa benar itu loh ya. Apalagi di sini nanti jenengan baca, sudah kami sertakan di heizin.com di bawah video ini. Jenengan baca setiap halamannya. Jenengan baca, jenengan renungkan, pahami, teliti, hati-hati dalam memutolaah ya, mempelajari. Insya Allah nanti ketemu kok, ketemu. Ini mudah, nggak bahasa Arab, bahasa Indonesia. 12 lembar, 12 halaman. Ya, kalau di print ya halamannya ada yang 9. Ya. Doai yusbikul barko. Nah, ini bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Doaku lebih cepat dari kilat yang menyambar. Hebat apa enggak? Pengumuman. Ya ini mohon maaf kepada para muhibin yang biasa ziarah ke sana. Saya tidak merendahkan, enggak. Ini kita ngaji apa adanya. Kita ngaji apa adanya. Al-Kutub Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau datang ke Indonesia tahun 1926, umur 26 tahun ya. Tidak langsung ke Jakarta, Surabaya, lalu ke Tempeh, Lumajang sana, enggak. Mampir ke India dulu. Beberapa ya, ada beberapa waktu, beberapa tahun lah ya. Jadi kalau Habib Sholeh Tanggul wajahnya seperti wajah India ya jangan heran. Wajahnya mirip seperti Kang Mas Mundur bin Muhammad Al cucunya. Nanti Kang Mas Mundur itu yang nek ngomong itu kayak menang-menang dhewe ya, kayak sekti-sekti dhewe ya itu ya. Nantang-nantang semua orang ya. Mau mengerahkan 10.000 pasukan dari Jatim. Seakan sing duwe Indonesia dhewe ya. Sing duwe sok terapi, sing duwe Jawa Timur dhewe kaya semua mbong iki lho. Lah nanti jenengan samakan. Doai spikul parkot. Doaku lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Sombong apa enggak? Sombong. Walaupun optimis, percaya diri, nggak boleh segini loh ya, nggak saya begini, nggak boleh sebegininya itu loh, nggak boleh. Ini namanya nggak sesuai kenyataan. Datang ke sini itu melarat, ikut sepupunya yang ada di Lumajang, sama-sama dari marga Al-Hamid. Beliau tuh lahir di Hadramaut sana, nggak lahir di Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Melayu nggak bisa.
Lahirnya itu di sana, umur 26 tahun baru sampai ke sini memperisti seorang wanita yang ada di Kecamatan Tempeh, Lumajang. Itu selama 12 tahun di Lumajang, yang bangun sumur, dan sumurnya sekarang dikeramatkan, ya, dipromosikan. Wah, itu nanti sumur penyakit apa saja bisa sembuh dengan sumur. Gede habis, jangan percaya. Nah, masih ada yang masih percaya, ya berarti ya saya kembalikan kepada panjenengan semua. Sekilas biografi Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Tanggul itu kecamatan yang ada di daerah Jember. Jadi dari Tempeh Lumajang pindah ke Jember. Al-Wali Al-Kabir, yes biasa, itu biasa. Ini kurang, ini masih kurang banyak. Biasanya marah lolikur gelari. Al-Musnid, Al-Muhaddis, Al-Mufassir, Al-Alim, Al-Allamah, Dabil Karamah, Al-Fadilah. Kurang ini masih belum banyak. Al-Wali Al-Kabir, wali yang agung, ya. Shaqibul Karamah yang memiliki keramat. Mustajabud doa yang disembadani donganya. Terkenal doanya yang mustajab. Beliau berkata, doai usbikul barqo. Nah ini ngalang-ngalai buruk, kilat. Kecepatan kilat itu kecepatan cahaya, ya, 300.000 km per detik. Ngapusi. Ini mungkin bini jamaah ya percaya. Saben tahun ini gak merono itu ya gak enak. Lebih baik ziarah ke makam bapak, ibu, mbah, buyut, gurumu, kiaimu setempat saja, atau wali songo saja yang jelas. Kalau tahu mau ziarah ke sana ya gak apa-apa, namanya orang cari hiburan. Orang-orang kampung, orang gunung, orang desa, orang tepi laut, pantai, pulau terpencil itu hanya kepingin cari suasana lain gitu loh ya. Ya terserah lah, yang penting jangan berlebihan itu loh. Ziarah kubur itu litudakiril akhirah, untuk mengingat akhirat. Masalah barokat, masalah maunat, masalah keramat itu otomatis gak usah diminta. Berarti kalau kita ziarah kubur, baik kuburan orang soleh, aulia illah ataupun siapapun juga lah ya, itu akan turun ya tensi hubud dunia kita. Aku bakal ya koyok ngini. Akhirnya apa? Tumbuhlah karakter positif untuk memperbaiki diri, ya, pasrah kepada ilahi. Ya tetap ingat duniawi, tapi untuk ukhrawi dan seterusnya. Jadi akan timbul sifat-sifat yang baik, ya, ibadahnya tambah apik gitu ya. Sedekahnya tambah sregep, ya. Itu namanya ziarah kubur yang bermanfaat, berkaromah gitu. Kalau sebaliknya malah nunggu aku untuk karomah Mbah Habib Sholeh Tanggul, wah aku langsung untuk duit sak masak peti ngopo itu, berarti gak manfaat ziarah gitu. Ya karena ini didoktrinkan, dipropagandakan oleh habib-habib yang datang, gerombolan-gerombolannya setiap tahun di situ itu, dibesar-besarkan, di framing, di propaganda, di endorse, dipromosikan, diiklankan. Akhirnya ya aslinya itu nyamuk ya jadinya kijang, segede kijang. Doaku mendahului petir yang menyambar. Guru sekumpul menjuluki beliau sebagai Syekh Abu Bakar bin Salimnya Indonesia. Abah guru sekumpul, Abah Zaini dari Martapura, belum pernah membaca kitab nasab, kitab sejarah, tobakot dan lain sebagainya. Saya nggak merendahkan, mohon maaf, lebih alim beliau, lebih saleh beliau daripada saya. Tetapi beliau memang saking baik hatinya menilai, ya, bahwa Habib Sholeh Al-Hamid ini Syekh Abu Bakar bin Salimnya Indonesia. Karena memang leluhurnya Habib Abu Bakar bin Salim sampai ke Abdullah Al-Aidrus, sampai ke Abu Bakar As-Sakron, sampai ke Abdurrahman As-Sakof, Muhammad Maulad Dawilah, Ali Soki Budarok, Alwi Al-Guyur, Muhammad Al-Fakil Muqaddam, dan seterusnya. Lah, Syekh Abu Bakar bin Salim itu juga halunya luar biasa. Saya memiliki beberapa kitab karyanya itu, wah, halunya itu luar biasa. Sampai pasir yang ada di atas makamnya yang dijual itu dari makamnya Habib Abu Bakar bin Salim. Yang paling super itu yang pas di atas makam. Kalau yang sebelah-sebelahnya itu kurang super. Jadi kalau pas misalkan segelas ini
5 juta ya nggak heran. Makanya Abu Bakar bin Salim. Jadi Guru Sekumbul menjuluki beliau sebagai Syekh Abu Bakar bin Salim Indonesia nggak salah. Ya bener, sama-sama halunya. Maaf ini bukan penghinaan, bukan merendahkan, tapi menyampaikan. Oke, semoga saja Habib Soleh Tanggul diampuni segala dosanya, diterima segala amal baik dan ibadahnya, di alam barzahnya ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Ta'ala. Rahmatnya Allah selalu menyertainya. Oke. Dahulunya, berikutnya halaman kedua, dahulunya Habib Soleh sering mengikuti pengajian Kiai Haji Ahmad Kusyairi di Tanggul. Tetapi setelah tanda-tanda kewalian, Habib Soleh mulai nampak. Kiai Haji Kusyairi lah yang mengaji kepada Habib Soleh. Pasti ditenggelamkan. Sejak dulu itu begitu. Pokoknya ono Habib, dembleng Kiai gampang ditenggelamkan. Benalu nempel nang pohon. Pohonnya pasti kurus kering, habis mati. Dombleng nang kebesaran Wali Songo ingkirat. Dombleng nang nasabe Bani Jadid, padahal sing asli ku Jadid ya, sama Basri ingkirat. Itu tipologinya itu seperti itu sejak dulu ya. Kiai Haji Ahmad Kusyairi Tanggul itu lebih alim, malah kok diwalik itu. Malah kudune sing kiai berguru karo Habib gak kuwalik ta itu. Padahal ketika Habib Soleh Tanggul ini datang ke Tanggul, Jember dari Tempeh Lumajang selama 12 tahun tinggal di Tempeh, itu ditolong oleh orang sana, dibuatkan ya musola kecil-kecil gitu loh. Terus ada seorang Pak Rashid namanya, itu menghadiahi tanah di sana. Dulu kan tanah masih murah ya, di daerah sekitar stasiun Tanggul Jember itu ya belum sepadat sekarang ya, harga tanah ya sangat murah sebelum Indonesia merdeka itu. Ya itu dikasih tanah ya, sebelahnya itu sebelah baratnya stasiun kereta api Tanggul Jember itu. Ya, jadi ditolong, akhirnya diwakafkan, akhirnya sampai sekarang menjadi Masjid Riyadhus Shalihin itu. Okay. Jadi ini ciri khasnya. Kok ono kiai tokoh besar didempet karo Habib, tokoh ini akan tenggelam. Syarif Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, duriah Nabi asli dari marga Al-Hasani, didembleng Habib Ali Al-Jufri ya, diklaim Habib Umar bin Khafid, hilang. Itu karakteristiknya seperti itu. Biasa itu, sunatullah, kebiasaan. Berikutnya, awal perjalanan suluk beliau dimulai ketika Nabi Khidir bertemu Nabi Khidir di stasiun Tanggul Jember. Nah ini loh, Nabi Khidir kayak eceran di mana-mana ya. Di dalam dimensi rohani, langit spiritual yang kelima di atas dimensinya jin, dan atau dimensi 4 bangsa jin siluman yang bertingkat-tingkat itu, kadang kita sulit membedakan apakah yang menemui kita itu benar-benar rohaniah, arwah al-muqaddasah, jiwa manusia suci yang diperintah oleh al-ilah ya, atau justru jin yang membo-membo ngaku-ngaku sebagai rohaniah yang solihah. Kesulitan kita itu di situ. Lalu kita akan mengasumsikan sendiri, menginterpretasi itu Nabi Khidir. Padahal sing kita yang menemui itu nggak ngaku aku iki Balia Ibnu Mulkan, enggak. Kadang kalau kita misalkan ya tirakatan selama 7 hari di tempat bertemunya 2 sungai ya. Misalkan sungai Tempuran. Nanti sungai ketemu ini sungai lah jadi satu itu. Pertigaan sungai lah. Biasanya ya bukan Nabi Khidir, bukan. Itu jin-jin muslim itu loh. Atau jiwa-jiwa manusia yang turun dimensinya, yang memaksa manusia yang naik dimensinya ya akan ketemu di situ frekuensinya. Lalu manusia ini akan menganggap iku Kanjeng Nabi, iku Nabi Khidir, iki Mbah Sunan Ampel dan seterusnya dan seterusnya. Itu hanya interpretasi saja, pemahaman pribadi saja. Nah, awal perjalanan suluk beliau ketika
bertemu Nabi Khidir di stasiun Tanggul Jember. Jadi Nabi Khidir pas waktu mbah lungguh piye. Kalau batin jiwa kita ini terbuka, ya, membuka diri, menerima dimensi di atas kita, maka otomatis makhluk yang ada di atas dimensi kita akan mampu berkomunikasi dengan kita. Seperti orang yang topo ngedan itu loh. Topo ngedan itu. Jadi akan, ya karena percaya, pertama kali percaya dulu ya. Ya sama dengan begitulah gampangannya. Kita makan daging ular, bagi yang fobia itu pasti jijik. Tapi bagi orang yang sudah punya mindset makan daging ular itu enak, ya nggak jijik. Lewang saya ini megang ular saja itu jijik, apalagi makan. Walaupun nanti diiris-iris nggak kelihatan bentuk ular, tapi kelihatan dagingnya, tapi tetap nggak tega saya. Nah, ini kan tergantung keyakinan itu tadi, keyakinan, ya, sugesti yang dibangun di awal itu. Jadi ditemui Nabi Khidir, diriwayatkan beliau uzlah selama 3 tahun. Uzlah itu nyepi, yang nggak bergaul dengan banyak orang lah, nggak di tempat keramaian. Kemudian beliau berangkat haji setelah mendapat isyarat dari datuknya Rasulullah SAW untuk mengunjunginya di Madinah. Jadi haji ke Makkah, mampir ke Madinah, ziarah makam Rasulullah itu ya atas undangan Rasulullah, dipanggil. Sepulang dari haji, beliau kaget melihat rumahnya yang sederhana telah dipugar oleh masyarakat. Dengan sedikit menyesal, beliau mengatakan, padahal di rumah itu saya sholat berjamaah dengan Rasulullah 5 waktu. Ayo wes kita coba dipikir bareng lah, nggak usah menyerang atau melawan saya dulu. Tulisannya kayak gini, ini bukan tulisan saya ini, tulisan mereka. Jamaah karo Kanjeng Nabi. Sing dadi imame Habib Soleh apa Kanjeng Nabi, aku karo mungkin nggak ditulis, ya. Padahal di rumah itu saya sholat berjamaah dengan Rasulullah 5 waktu. 5 waktu loh Rasulullah sholat karo Habib Soleh itu. Percaya kok enggak? Sing percaya berarti ODGJ. mohon maaf, maafkan saya yang bodoh ini. Sholat 5 waktu karo Kanjeng Nabi. Mbah kadang Kanjeng Nabi sing imami kak, atau Habib Soleh sing dadi makmum apa sing swali ya. Nah inilah. Ini. Beliau khalifahnya Al-Kutub Habib Abu Bakar Asgab Gresik, bukan Habib Abu Bakar yang telanjang dada nggak berpakaian itu. Ini namanya Abu Bakar Asgab, sama-sama Asgab nih Gresik. Cuma ini yang beda, yang sudah meninggal dunia, yang di kholi itu loh. Oke, setiap tahunnya itu. Beliau khalifahnya, khalifah itu pengganti posisi Al-Kutub. Kutub itu. Jadi pokoknya musibah apa itu Gusti Allah kudu njaluk izin karo Al-Kutub di sini. Wis kadung kutub lho wis. Wali kutub utara, kutub selatan, kutub barat, kutub timur. Timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut, itu punya kutub semua. Tidak hanya kutub Antartika sana atau kutub utara Arktik sana, tidak. Kutub semua, itu wali kutub. Habib Abu Bakar sendiri yang memakaikan imamah di atas kepala Habib Soleh yang mulia. Imamah yang biasanya kan pakai kan hijau dia. Kalau ini putih ya, bisa putih bisa hijau. Kalau foto ini ya ini kan foto, bukan foto asli kan ini. Ya berdasarkan ada peninggalan foto dari Duriyahnya ya, tapi ya perkiraan wajahnya seperti Kang Mas Mundur itu loh, bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid itu. Enggak beda jauh, kayak wajah India. Kayak wajah India, bukan wajah Arab, wajah India. Bangladesh atau Rohingya. Berikutnya, wirid harian beliau adalah Dalailul Khairat, dan beliau merasakan kelezatan setiap mengamalkannya. Nah, Dalailul Khairat itu berisi sholawat-sholawat. Jadi tidak ada perintah, tapi kalau mau melakukan ya silahkan. Dulu waliullah dari Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah itu Mbah Dolah Salam, Mbah Abdullah Salam ini pernah Pak D-nya ya Kiai Ubaidillah Tamam Munji dari Pamutan Rembang ya,
Dulu itu kalau pas ada yang sowan, santri-santri yang mengamalkan dalailul khairat itu suruh membatalkan kok. Saya pun punya sepupu puasa dalail, yang ngamalkan dalail, pas sowan ke sana disuruh untuk membatalkan. Padahal kurang beberapa hari itu. Kembali, akhirnya mati. Suruh batalkan, ya Mbah Dolah salah ngerti. Iki punya penyakit liver ini, asam lambung tinggi, ojo diterusno iki, kok malah terpaksa akhirnya mati malah. Ya Allah alam ya. Itulah ya, dalailul khairat itu monggo, kalau tidak sampai menyita aktivitas dunia kita, untuk bekal ibadah kita harus mencarinya. Nah, kalau dalail terus nggak gelem kerja males yo, kapan Islam iso maju ya. Anak bojo njaluk blonjo sing sabar itu bacaan sholawat tok. yo gak ngono ya, gak ngono. Merasakan kelezatan setiap mengamalkannya. Oke, secara pribadi saya juga pernah mengamalkan walaupun tidak sampai 3 tahun. Berikutnya, nasihat yang paling sering beliau sampaikan adalah agar berbakti kepada orang tua. Ya bener ya loros iku. Ya memang bisa mulai ya ngono. Enggak karo omah itu jeneng. Ya biasalah. Jadi kalau ada di YouTube ya, kiai-kiai, guru-guru ngaji, ustadz-ustadzah, tokoh-tokoh yang ngaji, pemirsanya tidak terlalu banyak. Kalau pas live tidak terlalu banyak viewersnya, ya, yang mengikutinya itu bukan karena beliau tidak alim. Beliau itu orang-orang yang alim, melebihi pengetahuan saya. Cuma kenapa kok ketika saya yang live kok banyak yang nonton itu, gara-gara apa? Ya karena memang tampil beda. Ilmunya terupdate ya, nggak ilmu itu saja itu loh. Begitu nggih. Jadi nasihat yang paling beliau sampaikan adalah berbakti kepada orang tua, leres, menjaga sholat jamaah 5 waktu ya bener, dan mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan membaca Al-Quran ya bener memang. Dhisik mula memang ngono. Ya wis normal iki, wajar iki. Para wali yang sezaman dengan beliau, Habib Husain bin Hadi Probolinggo, Habib Ali Kuitang, Kiai Haji Hasan Genggong, ini malah justru keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Mbah Malik bin Ilyas, sing dibalawino karo LBY iki, Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Iki Purwokerto, Kiai Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid iki asli Rembang, Jawa Tengah. Mbah Yai Hamid Pasuruan. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat ini. Habib Abdul Qadir Asgab Jeddah. Seluruhnya mengakui ketinggian makom beliau. Kalau saya seandainya hidup pada masa beliau tidak akan mengakui saya. Wallahu a'lam, mohon maaf. Sampai Kiai Hamid Pasuruan dulu sering berpesan kepada murid-muridnya, kalau bepergian ke arah timur, hadiahkan ila hadratir ruhi Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul lahul Fatihah. Terus kalau bepergian ke arah barat, hadiahkan Fatihah ila ruhi Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar batang lahul Fatihah. Ini pesennya Mbah Hamid Pasuruan. Wis 40 menit iki. Waduh. Tidak apa-apa lah, ini tetap dilanjut ya. Jadi ini pesan beliau, apakah benar atau tidak ya wallahu a'lam. Wong saya belum menemukan kitabnya. Beliau Habib Soleh saat menjamu tamu tanpa pandang kelas, semuanya dilayani dengan baik dan ramah. Bahkan beliau sendiri yang menimba air dari sumur untuk keperluan tamu-tamu. Ya benar. Ketika para tamu tidur nyenyak, Habib Soleh dengan sabar mengelilingi mereka dan meletakkan obat nyamuk bakar. Ya memang ngono ya. Agar semua tamu terhindar dari gigitan nyamuk ya. Saat fajar menyingsing, beliau memberi makan kambing dengan kulit pisang, bahkan dengan ikan di kamar mandinya pun tak luput dari perhatian belas kasihnya, termasuk semut yang ada di kediaman mulianya ya. Semut-semut kamu jenengan nek niru semut coba imangan. Semut-semut barang itu. Beliau sangat luar biasa kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Allah. Peninggalan Habib Soleh yang masih dirasakan berkahnya oleh banyak orang sampai sekarang adalah sholawat mansub. Ya, sholawat mansub jenengan lihat nanti di YouTube ada sholawat mansub karya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Ya. Itu mengobati putri Raja Saudi. Ini bener enggak itu loh. Ini rekor-rekor dewi. Ini namanya, ini dempleng Kesawit Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang asli.
kalah karo Habib Soleh. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Mekah adalah ulama besar yang jadi rujukan hampir semua ulama pada masanya. Beliau juga salah satu penasihat Raja Saudi. Raja Saudi saat itu ya Raja Abdul Aziz ya. Saat itu Raja memiliki anak cacat sejak lahir. Anak itu tidak punya lubang dubur. Dubur itu ya pembuangan belakang, itu dubur, kalau depan itu kubul, karena lubang duburnya ada di pinggang ya. Bener apa enggak saya nggak tahu, ini tulisannya kayak ngono. Ini intinya ingin mempromosikannya, karomahnya itu. Tentu saja sang raja sudah datang ke pengobatan di mana saja, tapi hasilnya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya Sayyid Alawi menyarankan agar sang raja mengundang seorang habib penuh karomah dari Indonesia yang bernama Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid atau akrab disapa Habib Soleh Tanggul. Iki gak bener ya, aku gak nemokno iki. Referensinya tuh saya cari kemana-mana itu enggak. Ini hanya karangan internal keluarga yang dibesar-besarkan. Sama seperti begini loh ya. Saya membawa jamaah 3 bus ziarah Wali Songo, mampir ke Masjid Ngampel. Saya menjadi imam bagi jamaah saya. Saya seorang imam Masjid Agung Ngampel Surabaya. Ini bener imam jamaah dewe. Sama seperti itu. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis, luar biasa Madigol, itu pernah menjadi imam Masjidil Haram Mekah. Kurang hebatnya kayak apa? Ngono iku jamaah ya. Jamaah Lembaga Dakwah Islam itu percaya ya. Sampai saya gila tercuci otaknya, percaya. Iya loh, Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis itu pernah jadi imam Masjidil Haram, menjadi mufti di Mekah sana. Murni percaya. Heran saya. Hidayah itu milik Allah Ta'ala. Terus akhirnya sang raja menyiapkan, terus dengan nanti baca sendiri disamperin anak itu, kemudian ditepuk-tepuk belakangnya sampai berkata, "Bekher ente." Bekher itu bikhair. Terusannya bekher ini kan bukan bahasa lesan logatnya orang Indonesia. Bekher ente. Sini kan nggak pernah ente, anta. Jadi ente gitu. Bekher ente, insyaallah bekhair, kan bahasa mereka. Setelah mengucapkan itu, Habib Soleh berkata kepada Sayyid Alwi Al-Maliki, "Ayo Bib, kita pergi dari sini. Ana pengen ke tempat antum saja." Kayak nyepelek ya. Sayyid Alwi turunan Nabi sing asli. Malah yaitu ditenggelamkan nih. Ini pelecehan menurut saya. Ditenggelamkan sama Habib palsu. Jangan beri palsu. Ya, ini akhirnya Sayyid Anur Rafiq ya murka ya, akhirnya melarang semua KB menggunakan nama Syarif Sayyid di Mekah itu. Ditakzir itu, suruh mekat bojo-bojo ini Syarifah Sayyidah asli itu. Sang Raja Arab mendengar ucapan langsung berkata, "Ya Habib Alwi, inikah yang antum bilang Habib keramat itu? Tidak ada salam, tidak ada perbincangan, malah mau pergi begitu saja." Sayyid Alwi tetap bersikap santai dan tenang. Selang beberapa saat, anak raja yang duduk di kursi tadi berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lubangnya ada di punggung ketutup, berubah ke belakang sebagaimana normal lainnya. "Oh ya, tadi di belakang saya ditepuk-tepuk sama Habib Soleh." Bener enggak, orang jelas ceritanya. Akhirnya sang raja menawarkan 1 peti berisi emas kepada Habib Soleh. Percaya jenengan? Silahkan. Ini jenengan download, jenengan print sendiri, saya nggak menfitnah. Simpan saja emasmu, ane lebih kaya dari ente. Lu Raja Arab Saudi di ngono-no, jadi pancung. Kalau perlu ane yang kasih ente, gitu lagi, coba bayangkan. Habib Soleh itu. "Ya Habib Soleh, ane punya anak perempuan. Kalau mau putri ane akan saya nikahkan denganmu. Lalu antum aku beri jabatan di sini, jadi pangeran yang ada di Arab Saudi." Percaya dengan gedabrus. "Simpan saja putri ente. Ana punya Syarifah di rumah di Jember, Tanggul. Ana nggak butuh jabatan dari ente. Ana sudah punya jabatan dari Allah Subhanahu Wa Taala." Jawab Habib Soleh. Mendengar pembicaraan ini, Sayyid Alwi Amali akhirnya menyarankan Habib Soleh agar mau menerima emas tadi. "Ya Habib Soleh, kita ke Hadramaut, punya saudara-saudara yang susah, ambil saja dan kasihkan kepada saudara-saudara kita di sana." Ya, tahun 2020 Masehi ya. Setelah Indonesia merdeka kalau ini ya.
Habib Soleh akhirnya menerima saran Said Alwi, kemudian hadiah itu dibagikan kepada saudara-saudara di Kadramu. Temenan apa enggak? Gak ada cerita nih. Gak ada kitab. Misalnya saya memiliki kitab Tarikh Hadramaut karya Al-Hamid juga. Ada mencatat nama Al-Hamid yang ada di Tanggul itu. Tapi hanya mencatat sekilas, tidak ada keterangan seperti ini. Terus berikutnya yang kedua, mujarabnya doa beliau. Nah ini dengan baca sendiri. Terus ini jenengan baca sendiri nanti wong sak desa sing kena corona itu waras kabeh gara-gara minum air danau. Iki danau ngendi apa ora anu gratis apa endi ya? Gratis ya. Apa danau sing endi apa umbulan apa endi? Ini berikutnya setelah itu setelah minum saran dari Habib Soleh untuk minum air danau akhirnya nggak mati malah tambah waras kabeh. Nah terus lah, kono iku mau dilempar iku nggo jimat. Jimat ya raja karo jimat dilempar nang tengah danau terus danau diminum. Ya. Ternyata lurahe penasaran dijupuk jimate iku mau. Ternyata tulisannya selamat tinggal penyakit. Loh, piye ta ya weh. Lucu kok enggak ya? Iki di film napi kok iki. Ya, tolong sutradara ya, produser ini difilmkan bisa nih. Ya. Difilm pendekkan saja, bisa ini. Nah, ini mendoakan nelayan ya. Yang ketiga, Habib Soleh didatangi seorang pemuda, seorang nelayan dari Madura ini ya. Nah, kalau ikan urusan matanya usah tempe. Bukan tempe lumajang, tapi sak tempe bodoh. Ikan raksasa, ini mau hiu, mau apa, terakhir gak situ. Sebab didoakan Habib Soleh ini. Ini yang paling penting, nomor 4, keberkahan foto Habib Soleh. Ini penting ini. Ini saya bacakan walaupun ini sudah hampir 50 menit ya. Cerita ini pernah diutarakan oleh Al-Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul, bapaknya Kang Mas Mundur ini. Anaknya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul itu ada 5, yang 2 perempuan, yang 3 cowok. Jadi yang Kang Mas Muhammad ini ayahnya Dik Mundur ya bin Muhammad. Nah ini. Lah ada anaknya lagi Kang Mas Muhammad ini yang ikut balasik. Dulunya tuh nakali gak karu-karuan, akhirnya saya jadi taubat alim. Alhamdulillah. Suaranya kan bagus ya. Di Jember itu kan ada grup Gambus Balasik ya, jangan buka nanti. Gambus Balasik. Nah, foto ini, masalah foto ini. Ayo ini. Dulu ada pecinta Habib Soleh di daerah Ngampel, Surabaya. Jenenge nggak disebut. Dia sedang sangat membutuhkan biaya besar untuk kebutuhan keluarganya. Di rumahnya terpajang foto Habib Soleh Tanggul dan setiap ia melihat foto tersebut selalu bermohon kepada Allah dengan berkah Habib Soleh. Ayo. Ya sama seperti sekarang yang digembar-gemborkan oleh Habaib Ba'alawi muda itu. Yang memasak foto Habib ini, Habib yang di Probolinggo itu malah tambah ngawur. Semua foto-foto tanggal, semua foto Habib saja yang dipasang. Sihir itu. Mengandung sihir. Terus selalu sampai pada akhirnya Habib Soleh didatangi oleh beberapa pejabat pemerintah utusan Adam Malik. Adam Malik kan pernah jadi wakil presiden Pak Harto. Mereka datang membawa hadiah untuk Habib sejumlah uang yang banyak. Pada waktu itu Habib Soleh berkata pada pejabat yang hadir di rumahnya, coba ambil uang yang kalian bawa sejumlah sekian juta. Zaman semono durung ono duit juta-jutaan. Ambillah, ini zaman PKI lah ya, zaman tahun berapa? Wong meninggalnya tahun 1976. Ya berarti 1950-an. 200.000 itu bisa buat beli tanah 1 hektar. Kok ono sak juta-jutaan yo? Gak percaya saya. Ngarang sesuai dengan perspektif sekarang. Dan serahkan uang itu kepada fulan yang di rumahnya di daerah Ampel, Surabaya. Bilang ini dari Habib Soleh Tanggul atas karunia yang Allah berikan untuknya, hanya itu saja, selebihnya kalian bawa kembali. Nah ini termasuk ya cerita khurafat. Kalau misalkan ada kebenarannya, ya tidak sampai ditulis seperti ini untuk meyakinkan jamaahnya, muhibinnya. Ya cukup cerita dari mulut ke mulut ini diyakini oleh keluarganya saja. Supaya apa? Tidak membawa dampak negatif, ya, membodohi masyarakat dan umat, ya, secara keseluruhannya. Begitu. Nah ini lagi ada pertemuan Habib Soleh dan Habib
Idrus bin Salim Al-Jufri ya. Nah ini juga aneh, ketemunya orang Malang. Nah ini yang jenengan teruskan sendiri dengan baca, dengan cermati. Habib bisa foto-foto nih bisa nari-nari apa? Jadi Habib Soleh itu yang nari, jadi wali kutub ya. Habib tamunya nari, foto-foto yang ada di tembok itu muncul kabeh. Foto Habib itu, ya melu nari-nari kabeh. Coba gendeng tuh enggak cobalah dipikir bareng-bareng lah. Ya, sing ngomong iku malah justru putrinya Habib Soleh. Ya, ini kisah ini diceritakan langsung saksi mata kejadian, yaitu Waliyah Syarifah Hababah Khadijah binti Al-Qutub Al-Alamah Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Tadi putrinya sendiri yang cerita. Piye to iki? Iki kaya Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaidi lah niki. Di dalam Al-Jawharus Syafaf, seorang sosok perempuan yang ditampilkan oleh Abdurrahman Al-Khatibnya bin Muhammad Al-Khatib dalam Al-Jawharus Syafaf. Tadi subhanallah wa masya Allah, ketika Habib Soleh main samar, foto-foto waliullah yang berada di alam barzah yang menempel di dinding rumahnya Al-Qutub Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid semua berterbangan, ikut joget semua. Ayo joget kabeh, foto malah joget, sehingga banyak yang menyaksikan pingsan dan berteriak subhanallah, subhanallah, masya Allah. Ini pas di gawe film pendek itu api. Barokah foto. Oleh sebab itu pengumuman yang masih masang fotonya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, lepaskan semua. Lepaskan saja. Nanti akan masih tetap kena pengaruh sihir, bukan karomahnya. Lebih baik gak usah pasang foto, ya lah pasang kursi kayak gini. Yasin kayak apa itu, biar mengingatkan kita untuk membaca ayat-ayat Allah. Terus ini yang paling penting, barokah menghadiri Khaul Habib Soleh. Ya iki loh, ini namanya propaganda. Setiap tahun di minggu kedua bulan Syawal, ribuan orang akan tumpah ruah. Ya wis, jangan baca sendiri nanti. Nggih, dengan baca sendiri. Nggih, saya tetap mendoakan beliau almarhum nggih Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, semoga diterima segala amal baik dan ibadahnya. Beliau itu sebenarnya tidak ingin ya dipromosikan seperti ini secara berlebihan. Mungkin anak-anaknya ini karena kepentingan akhirnya dipoles, diiklankan. Wah, gede. Sampai ke Madura, sampai Tapal Kuda, ya, sampai ke Banyuwangi, Lumajang, Malang semua. Sampai ke Rembang, bukan Rembang Jawa Tengah, Rembang Pasuruan, Bangil semua. Wah, kerahkan sana semua. Para kiai, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ini menyakiti hati. Saya tampilkan apa adanya. Ayo bangkit bersama. Silahkan doakan beliau saja. Kalau berziarah doakan beliau, nggak usah minta. Beliau itu sudah kerepotan ngurusi awake dhewe ning barzah. Kok malah direpoti njaluk tulung kondongan awake dhewe. Bingung nanti. Habib Soleh Tanggul sing ziarahi 20.000 misalkan. Njaluk tulung kabeh lebih repot melayani. Nanti pasti akan dibantah lagi saya. Oh, di alam barzah tidak seperti itu. Mas itu jenenge uang nek gak suka kontra ya begitu. Karena frekuensinya tidak sama. Belum sama. Nanti insya Allah kalau sama bisa mengerti. Nanti akan waras semua ini. Akan sehat lahiriah dan batiniahnya semua. Baik yang muhibin ya ataupun yang non muhibin. Semuanya akan waras semua insya Allah. Baca nanti. Sudah kami sertakan di hezin.com. Bisa dengan print bersama. Isinya seperti apa. Intinya doai bikul barkot, doaku lebih cepat daripada kilat yang menyambar petir. Demikian sekilas penjelasan yang lebih dari 40 menitan. Lalu kami akan berinteraksi dengan panjenengan. Mohon dimaafkan jika ada yang nantinya belum terbacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Arfi Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klan Ba'alawi selalu saja mengajarkan khurafat. Ajaran mereka sesat, kenapa banyak kiai diam saja? MUI dan NU sama saja, seolah mereka buta mata dan hatinya. Nggih. Munas Musyawarah Nasional Alim Ulama
ya mubes musyawarah besar NU. Sing dibahas apa? Sing dibahas apa? Dudu pinjol ngono ya lumayan lah ya. Sing dibahas apa? Saya itu malu membacakan, saya itu malu. Sekelas ulama itu harus punya kitab-kitab Syiar Alam An-Nubala, Al-Bidayah wan Nihayah, bahkan Al-Qutul Qulub, ya, karya dari Abu Thalib Al-Makki yang diklaim menjadi gurunya Ubaidillah bin Ahmad pelajari semua. Malah saya dibahas, malah saya nggak berguna. Oke, Bu, ini dosa kifayah ini, ya, bukan fardu kifayah. Semua akan turut serta menanggung jika tidak ada yang bergerak. Nah, alhamdulillah lebih cerdas kaum bawah, lebih cerdas waspada kaum bawah, umat yang ada di bawah itu lebih cerdas. Oke, Bu Arifadillah dari Surabaya nih. Pak Hari Agus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos semoga Pak Isa lihat, amin matur suwun Pak Hari Agus. Bimo Muhammad, apa sebenarnya yang kita perjuangkan? Apakah ada penumpang gelap? Siapa? Pak Bimo Muhammad ini masih tanda tanya antara pro dan yang kontra. Apakah saya ini penumpang gelap dalam perjuangan ini atau bagaimana ini? Karena beliau mungkin kurang memahaminya atau masih baru mengikuti kajian-kajian kita. Kemungkinan nggih Pak Bimo Muhammad nggih hadakallah nggih Allahumma hdika. Nggih. Pak Berarti adakah bukti ayat atau hadis Nabi atau kitab yang menerangkan tentang manusia menjadi babi? Tolong terangkan Pak Yai. Nah tadi yang saya baca surat Al-Maidah ayat 60 di Muqaddimah, manusia menjadi babi itu ada. Insya Allah nanti akan kami kupas secara lugas, jelas ya, dan tegas dari kitab Qutul Qulub, dari kitab Ihya Ulumuddin, bahwa pada zaman Nabi Isa, pada zaman Nabi Musa, ada pengikutnya Nabi Musa yang dirubah fisiknya menjadi fisiknya babi. Begitu juga ketika Nabi Isa bertemu dengan babi itu malah assalamualaikum. Dengan babi itu mengucapkan salam gitu loh. Bahasa Arabnya assalamualaikum. Mungkin bahasa Ibraninya salam alaikum, misalkan seperti itu. Loh, babi kok disalami? Muridnya bertanya, wahai Isa, kenapa kau salami? Saya tidak ingin keluar dari mulut saya ini kata-kata yang buruk. Akhirnya babi pun disalami. Karena Nabi Isa tidak menerangkan secara nanti khawatir pengikutnya belum bisa memahami. Lah, Nabi Musa, walaupun ini cerita Israiliyat, ya, tetap ada dibukukan di dalam Ihya Ulumuddin oleh Al-Ghazali, begitu juga oleh gurunya Abu Thalib Al-Makki dalam Qutul Qulubnya. Maaf ada gangguan sebentar kajiannya, Bu Pak Nur Hadi, supaya fokus tidak menyimpang itu dari tema malam hari ini, karena ini nanti kajian khusus yang belum pernah ada di seluruh dunia, masalah manusia kok jadi babi gitu. Terus prosesnya bagaimana? Ada yang manusia yang menjadi kera. Tadi kan saya bacakan nanti Pak Nur Hadi buka ayat 60 surat Al-Maidah. Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut. Didadekno dadi kethek atau kera dan babi, begitu juga penyembah dukun-dukun atau tukang-tukang sihir itu. Nah, saya ulangi lagi, sahabat atau muridnya Nabi Musa yang memiliki ilmu yang cukup tinggi lalu menyampaikan ke dunia. Lalu setelah itu tidak tahu kabarnya, tiba-tiba ada datang seorang lelaki yang membawa seekor babi. Ini babi yang dulu nama tertera ya, diketahui oleh Nabi Musa dan kawannya ini. Jadi babi. Ini yang menjadi dasar di dalam kitab Qutul Qulub yang mengatakan, mohon maaf, Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah dikatakan seperti ini kan? Kan pernah Kiai Ma'ruf Amin dikatakan, mohon maaf dasarnya dari kitab Qutul Qulub, nanti akan kami bahas. Nah, ini kan tuduhannya kecil. Ya. Jadi orang yang ngerti agama tapi memperkaya diri sendiri dari hasil jual agamanya,
ya jual ilmu agamanya secara berlebihan loh nggih, tidak sewajarnya, itu nanti jika sudah meninggal dunia di akhirat ya dibangkitkan jadi babi. Saya raya, rumah saya harus seperti istana seharga 1 triliun. Dari mana? Ya saya ndawiri jamaah saya. Wah, ini namanya saya menjual agama. Menjual agama untuk kepentingan dunia saya. Nah ini nanti saya akan dibangkitkan di akhirat menjadi seekor babi. Kenapa orang Kristen Nasrani ya melanggar aturan Taurat atau Torah? Karena alasannya apa? Diperbaharui ajaran Taurat. Di Taurat yang asli, ajaran Yahudi itu mengharamkan makan daging babi. Tetapi kenapa Nasrani, Katolik, Protestan, Anglikan ya ada yang menghalalkan makan daging babi? Nah, ditambah tafsiran yang diharamkan itu babi hutan. Gitu. Yang babi-babi peliharaan ini halal. Karena enak. Kan sudah jelas ya. Yang tidak memamah biak dan berkuku belah itu kan babi ya kan. Nah, itu diharamkan untuk memakan dagingnya. Alasannya apa? Secara ilmiah ya jelas bahwa genetika babi itu 98% identik dengan genetika manusia. Ya, nah, nanti kita bahas lagi lah. Ini nanti insya Allah ini kan kajian spesial nanti insya Allah. Ya, itu hanya pembukaan saja bahwa manusia menjadi babi itu ada yang langsung keling pas disambar petir jadi babi, ada yang nanti setelah meninggal dunianya menjadi kera, atau paling enggak kalau tidak jadi babi jadi kera, fisiknya manusia tapi jiwanya perilakunya seperti babi dan kera. Itu pernah ada kejadian seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya tentang adanya kiamat manusia dibangkitkan menjadi babi dan kera, ya berarti nggak percaya ajaran agama. Nggak ada yang namanya tokek atau cicak nyebul api sampai membakar Nabi Ibrahim, itu enggak. Berarti yang menyalakan apinya Raja Namrud untuk membakar Abraham ya, itu adalah manusia. Lah manusia setelah meninggal dunia jiwanya ditahan menjadi seekor tokek atau cicak gurun. Lah apa hubungannya cicak dengan gak bisa nyabrang lautan? Kalau cicak kan melu kapal ya nggak mungkin itu. Jadi makanya ya rasa dipateni lah. Kalau mengandung penyakit itu usir saja. Kalau sulit diusirnya ya dipukul nggak apa-apa. Ya dipukul nggak apa-apa. Kadang-kadang cicak itu ya mangani ya sego gitu ya, kayak mangani manusia ya. Cicak itu makan nasi kan. Tokek itu juga makan nasi kayak manusia. Oh, karena ini kan ada cicaknya, ruangan kita tertutup kayak gini ya ada cicak juga. Cicak itu termasuk fusaikoh, termasuk makhluk sing fasik, ganggu, telek ya najis, ya ganggu kadang-kadang ngaji melu nginceng, cek, kadang-kadang nggak percaya. Jadi tokek membunuh tokek itu pahalanya sangat besar. 2 kali pukulan, 2 kali pahala. Begitu Pak Nur. Hati sementara. Nanti kita lanjutkan kembali ketika kita membahas masalah manusia menjadi babi. Tidak hanya babi ngepet saja. Ya, tidak hanya di Qur'annya ada, hadisnya ada. Ayo, di kitabnya nanti akan kami tampilkan kitab Kutul Kulub. Gurunya Imam Ghazali dalam mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Nanti akan kami tampilkan juga kitab Ihya Ulumuddin. Bu Zainsita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya kaum Ba'alawi itu manusia biasa, kalau tidak boleh dibilang mayoritas sesat. Hanya branding berlebihan yang membuat mereka seperti istimewa bagi orang-orang yang kurang menggunakan akal sehat. Sebenarnya Rapi itu nggak terlalu rapi hasilnya. Menang brandingnya, menang promosi iklannya. EQ ya segitu aja. Mau sekelas kepercayaan presiden kita kayak silaturahmi ke Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, apa gunanya? Berarti intelektualnya tidak mencukupi untuk menjadi seorang pemimpin yang berkarisma. Nah, inilah kadang-kadang karena branding Bu Zainsita, branding. Coba jenengan branding saya. Ceritakan Kiai Nur Rohia ini bisa membelah, bisa nyebrang laut atau selat Madura. Ya bisa, saya mau lewat jembatan bisa. Cerita-ceritanya kayak gitulah. Kiai Nur Rohia ini pas ke Pamekasan bisa menangkap ikan 1 karung. Iya, beli di pasar Pamekasan kan banyak pinggir jalan kalau sore-sore siang itu. Tinggal beli aja, banyak uang, tinggal beli ikan.
rumahnya Kiai itu pas banjir itu, banjirnya bisa surut ya karena dipompa. Framing branding saya, wah langsung hebat saya. Nah, inilah yang diterapkan di Sabilu Taubahnya di Edam Blitar sana. Ya gini, di Edam itu nggak apa-apa, ya di sekitarnya, di kiri kanannya, di sekelilingnya ini punya kepentingan. Ada yang mau jual sarung, ada yang jual macam-macam lah produknya. Aku harus branding, wah seakan-akan kayak gunung, setinggi langit. Jadi Habib Balawi ya seperti itu bagi orang-orang yang kurang menggunakan akal sehat. Ya, sebab itu saya sering menyampaikan, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Para pemirsa di sini 99% mengaktifkan ulul albabnya masing-masing. Insya Allah tidak hanya yang menonton live ini, tapi nanti yang via pasca live-nya. Insya Allah nanti semua ulul albabnya aktif semua. Pak C, Pak Yai, LDII itu satu aliran apa berversi sama seperti Syiah yang banyak sekte? Pak C, LDII itu kompak, sampai sekarang kompak karena takut diancam sama neraka. Karena ada beat, Pak C. Beat itu mengikat batin, sugesti keyakinan seseorang. Kalau keluar dari LDII itu murtad, halal darahnya, halal untuk diumumkan keburukannya, halal untuk fitnah, dihancurkan nama baiknya, halal untuk dipisahkan dengan istri dan anaknya, halal untuk diceraikan dengan istri kesayangannya, tidak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Diancam kayak gitu Pak C. Oleh sebab mereka kompak. LDII itu kompak. Karena apa? Ada inna minal bayanilah sikhronnya itu loh. Jadi ada gendam yang langsung cuci otak ke otaknya. Pengikutnya ini nggak sempat mikir sehat seperti kita. Di dalam memori ya dan histori ya, hati dan pikirannya itu jannah, surga, taat imam surga. Ada nggak taat imam neraka. Imam punya bawahan namanya amir. Amir ya pimpinan ya imam di daerah-daerah masing-masing itu. Nggih. Jadi kalau Syiah kan pecah-pecah Pak C. Ada Syiah Imamiyah, Syiah Bahaiyah, Syiah Koromitos, ya dan macam-macam, pecah banyak pecahan Syiah itu. Tetapi kalau LDII itu enggak. Yang pecah ya hijrah keluar dari LDII itu ada Pak C. Nggih. Jadi mereka karena takut dengan ancaman fisik dan verbal, ancaman fitnah dari kawan-kawannya. Oleh sebab itu alhamdulillah, salam hormat untuk kawan-kawan yang sudah hijrah murtad dari LDII itu, alhamdulillah. Murtad malah jenengan masuk jannah fid dunya hasanah dan jannah fil akhirah juga hasanah. Wae warga Islam jamaah LDII Lem Kari Yakari dan seterusnya, keluarlah dari LDII. Nggih. Pak Lukmanul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang Banten hadir yang nggih, monggo Pak Lukmanul Hakim sami-sami kita ngaji bersama nih. Bu Velpi Juice. Assalamualaikum yang kemarin memang tidak terdapat teks aslinya Yai tentang Isa menulis, namun terdapat di kitab tafsir Madinah terbaru Yai. Tafsir Madinahnya tolong Bu Velpi Juice untuk ngirimkan ke saya. Saya masih belum menemukan tafsir yang Injil yang ditulis langsung oleh tangannya Nabi Isa. Mungkin bahasa Suryani, ya. Mungkin bahasa-bahasa selain Ibrani, bahasa Yunani, Inggris ya, Injil yang mana? Injil itu adalah perkataan dan perbuatannya Nabi Isa yang ditulis oleh murid-muridnya. Kalau di dalam Islam itu sama dengan hadis. Ada Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud, ya Nasai, ya Musnad Ahmad, ya Mustadrak dan lain sebagainya. Sama seperti itu. Lah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu ya ada versi-versi, ada Injil Matius, ada Injil Lukas, ada Injil Barnabas, ada Injil Yohanes dan lain sebagainya. Sama seperti itulah. Yang nulis enggak Nabi Isa. Enggak Nabi Isa. Zaman dulu ya belum ada ketentuan untuk menulis kitab. Dulu itu gedok tinular ya. Taurat yang asli yang ditulis oleh api yang ada di Bukit Tursina itu sudah dihancurkan oleh Nabi Musa. Yang kedua itu salinannya, intinya adalah the Ten Commandment itu
ajaran Taurat yang asli ya Ten Commandment itu. Ya, jangan membunuh, jangan mencuri, ya, menghargai hak, ya, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Ten Commandment itu. Oke, begitu Bu Verbidius. Lalu bagaimana dengan Al-Maidah 68 jika tidak ada lagi Injil yang asli? Al-Maidah 68. Saya buka nggih, Bu Verbidius. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakan hai Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Maksudnya ya tetap beragama sesuai dengan tuntunan dari rahib atau pendeta pastornya. Lalu setelah kedatangan Islam dengan Al-Qurannya, maka ya wajib untuk membuka wacana dan wawasannya untuk mau mempelajari isinya bagaimana. Karena banyak diselewengkan, sama seperti makan daging babi itu kan ya di dalam kitab Taurat aslinya haram, Injil yang asli ya haram, tapi oleh Paulus itu berontak. Paulus itu asli orang Yahudi, ingin membebaskan diri, ingin merusak agama Yahudi dan merusak agama Nasrani. Itu Paulus, Rasul Paulus katanya. Masalah babi ini Rasul Paulus juga berontak. Kami sudah tidak terikat lagi dengan ajaran Taurat, ya, karena ini menjadi beban berat. Akhirnya kami akan menyusun ajaran sendiri melalui Injilnya itu, mengirim surat-surat ke penguasa-penguasa Romawi yang ada, penguasa-penguasa di Konstantini pada waktu itu. Jadi banyak penyelewengan ya. Tidak hanya Taurat menjadi Talmud, Injil menjadi tulisan yang berversi itu. Quran saja, ya, mohon maaf, ada Quran Mushaf Fatimiyah dan ada Mushaf Utsmaniyah. Quran saja bisa juga dipalsukan, ditambahkan, apalagi hadis Nabi. Karena antara produk budaya dengan produk agama ini kadang-kadang berbaur menjadi satu. Karena sama-sama agama Abrahamik yang memiliki 3 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, 4 Al-Quran ya. Dan 3 agama besar, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini kadang-kadang masih tetap ya campur baur Islam, kadang-kadang masih mengadopsi ajaran Israiliyat. Sama seperti cerita-cerita tentang Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup di langit yang kedua sana, yang akan turun ke bumi. Itu termasuk ajaran-ajaran Israiliyat. Nah, tapi anehnya ya banyak ulama-ulama kita yang termakan ya doktrin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya mana yang benar wallahu a'lam tadi. Nggih. Inilah contoh kecil bahwa Injil itu tidak 100% asli pangandikane Nabi Isa alaihissalam. Yang berdasarkan ngendikane Gusti Allah wa yu'allimuhul kitab wal hikmah itu. Nggih. Jadi di dalam 68 ini tidak ada keterangan tentang penulisan ya. Enggak ada. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran itu tidak menghapus ajaran Taurat dan Injil. Termasuk di dalam Al-Quran ada 10 Commandment itu. 10 perintah Tuhan itu di Quran ada. Tidak menghapus. Termasuk masalah haramnya daging babi itu kan ya berasal dari Taurat juga. Kenapa agama-agama Abrahamik, Semitik Abrahamik itu mengharamkan makan babi? Kalau lainnya kan tidak. Ya karena memang berdasarkan kitab suci. Ya. Di zaman Nabi Musa ada manusia yang dirubah fisiknya menjadi babi. Ya lalu turun-temurun sampai Islam. Yang mana kalau kita merunut ke belakang, asal-usul terjadinya babi itu dari mana? Oh, ceritanya macam-macam. Pada waktu kapalnya Nabi Nuh berlabuh di atas kapal, terombang-ambing selama berbulan-bulan. Banyak kotoran yang ada di geladak kapal, kotorannya gajah, kotorannya macan, kotorannya singa, kucing, anjing, dan lain sebagainya. Bingung Nabi Nuh untuk membersihkannya. Terus akhirnya perintah dari Allah untuk mengelus-ngelus belalainya gajah. Lalu dari belalai itu
lahirlah babi. Cerita apa? Cerita apa? Enggak ya, babi itu sejak dulu itu ada. Ya ini kadang-kadang kan ya begitu ya. Kadang-kadang begitu. Oke, nanti kita bahas lagi Pak Bu Peribujus. Pak Ahmad Bakah, salam Yai. Bagaimana dengan Abu Thalib Yai? Bukankah Nabi SAW melakukan apa yang telah ia serukan Yai? Sebagaimana Al-Baqarah 208. Lalu bagaimana dengan ayah Nabi yang berada di dalam neraka sebagaimana dalam hadis? Paman Nabi Abu Thalib itu tidak masuk neraka. Yang masuk neraka itu hanya jasadnya. Hatinya masuk surga. Hampir sama seperti ayahnya Raden Jimbun, Raden Fatah Alamsah Akbar Sultan Demak pertama. Di dalam hatinya membenarkan ajaran Islam, tetapi di sisi yang lain nguri-nguri ajaran leluhurnya. Sama seperti Abu Thalib pamannya Nabi ini. Apalagi Sayyid Abdullah, ayahandanya Nabi Muhammad enggak masuk neraka. Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib itu agamanya tauhid. Sayyidah Aminah, ibundanya Rasulullah, itu juga beragama tauhid, monoteisme, agama menyatukan Tuhan, la ilaha illallah. Ya, cuma masih ada pengaruh agama-agama dari India kuno, karena memang ada Suwa atau Siwa, Manat, Lata, Uzza dan lain sebagainya. Itu ada 360 berhala yang ditaruh di sekitarnya Ka'bah. Lalu Rasulullah setelah Fathu Makkah membersihkan, menghancurkan semua. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib itu ada di jannah. Ya, ada di jannah. Abu Thalib bin Abdul Muthalib itu juga di jannah. Wallahu a'lam bishawab. Padahal nanti ada hadisnya ini nanti akan kita kupas lagi, ya. Akan kita kupas lagi. Jadi jangan mudah-mudah untuk mengatakan neraka. Syiah itu punya tradisi melaknah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sekarang demi Allah saya melihat Sayyidah Aisyah istri Rasulullah dilecehkan ya. Syiah Imamiyah Isna Asyriyah itu, yang gulat, yang daiyah juga. Sayyidah Aisyah yang perawi hadis Ahlul Bait Nabi dilecehkan. Al-an wallahi Aisyah binti Abi Bakar finnar. Syiah itu seperti itu. Apalagi Abu Bakar wa Umar huma at-tawud. Syiah itu menfitnah. Saya naik dewi kan. Jadi agama-agama itu sering gampang-gampang neraka no wong ini. Karena gak paham neraka iku apa, swarga iku apa. Yang akhirnya yang ngawuriah kayak gini. Tumbuk-tumbuk pemahaman ini. Pak Purbo, maaf Yai. Wajibnya PBNU flashback ke belakang. Kenapa tahun 60-an Bung Karno mau deportasi para keturunan Yaman? Juga kebijakan Raja Jogja HB9 hingga kini warga etnis Tionghoa tak boleh punya SHM karena mereka pro penjajah Belanda. Harusnya ada regulasi ulang. Orang-orang yang pro luar negeri sana itu pulangkan saja. Habib itu kalau masih cinta dengan Tarim Hadramaut Jannatu Tarim surga ya brono karepmu ngono. Wah hubbul watan minal iman, cintai negerimu dewi Indonesia iki. Lahirmu, uripmu, ngisinmu, yongmu, manganmu, turumu nang Jawa, nang Nuswantara. Lu sebut cintai wah Hadramaut Tarim brono. Kaliren nang kono, prakuat mangan. Negara termiskin di Timur Tengah itu Yaman. Dunia itu 12 termiskin di dunia. Jadi misalkan Bung Karno pernah usul ke Mbah Buntet ya, Cirebon itu. Memang ada usulan tapi dilarang ojo sakno. Kalau saya juga begitu, sakno jangan. Ayo kita sadarkan. Sakno nek diusir nang kono mangan opo? Gak ono apa mangan watu nang kono. Ya, jero janah ngapusi. Ngomong janah itu kalau dia hidup di Finlandia, Irlandia, Swedia ya percaya nang kono wong urip ku enak. Ya. Kenapa kok standar hidup
terjamin standar bahagia sedunia itu ada di Finlandia, Irlandia, Swedia, Inggris, Amerika, termasuk Israel, ya. Belanda, Luxembourg, ya. Itu karena apa? Kebebasan berpendapat rakyatnya, jadi tidak dipaksa oleh pemerintahnya, termasuk harapan hidup sehat sampai 90 tahun. Ayo, siapa yang ada di sini? Korea Selatan saja 92 masih belum terlaksana. Indonesia 77, banyak yang gagal. Usia 50 ke atas sampai 60, gagal ginjal, cuci darah, mati. Target kita ini karena kebanyakan penduduk juga bisa karena pemegang amanat negara ini orang-orang yang kurang berkualitas intelektualnya, spiritualnya. Bukan negarawan, tapi hartawan, ya, ilmuwan dan negarawan. Harusnya itu, nggih, Pak Purbo, nggih. Pernah Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya, sampai sekarang ada kebijakan bahwa etnis Tionghoa tidak boleh memiliki SHM, hanya HGB, hak guna bangunan saja. Ya hebat memang, karena dulu pada waktu agresi militer Belanda yang kedua itu dibantu oleh orang-orang China. Mohon maaf, nih. Jangan protes, ini daerah istimewa Yogyakarta kok. Nggih. Pak Wawan Den channel Sampurasun Rambes. Apa Yai? Mohon diulas tentang kisah Wali Paidi, Mbak Yai. Matur nuwun. Wali Paidi pokoknya siapapun orangnya, kalau dia bermanfaat untuk sesama dalam lingkup kemampuannya, di daerahnya, di dusunnya, dia tulus ikhlas melakukannya, itulah yang namanya wali. Mbuh Paidi, mbuh Paiti, mbuh Paino, mbuh Painah, mbuh Paijem, Pariem, Pariah, Pariono, dan lain sebagainya, semuanya itu wali. Siapapun bisa menjadi wali, asalkan dia berjuang ya untuk sesamanya, tidak hanya mikirkan dirinya saja. Jadi Wali Paidi, Mbak ya, insya Allah nanti Pak Wawan DM. Nani Ika Astuti, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sudah lama saya ingin mempelajari riwayat dari Nabi Khidir ini dari perspektif yang rasional, karena selama ini yang saya dengar selalu saja kisah Nabi Khidir yang penuh khurafat. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada nabi, tidak ada rasul. Yang ada itu hanya ulama warasatul anbiya. Masalah mimpi itu bukan wahyu ilahi. Ru'yal mu'min juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jangan diartikan itu kenabian seperti Mirza Ghulam Ahmad lah nantinya ngaku jadi nabi lah, masih dapat wahyu ilahi lah. Enggak bisa. Tetap nggak ada nabi lagi. Nabi Elia atau Ilyas, Nabi Idris, Nabi Balia, Nabi Isa sudah meninggal dunia semua. Sing ngomong sapa? Qur'ane ngono e. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Berikutnya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Berikutnya, maka Muhammadun aba akhatim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ndak wis. Kok iso ana nabi maneh? Kemungkinan datang itu bukanlah Nabi Khidir, yang datang itu mungkin roh leluhurmu dewi gitu. Bisa juga ketika kamu dalam kondisi susah yang banget, kepepet darurat, nggak ada yang menolong lagi, datang melalui seperti antara sadar dan tidak sadar di dimensi, kemungkinan dimensi kelima keempat, ya, ngambang, ya. Atau kadang-kadang ada pertolongan yang belum saatnya. Jenengan misalkan takdirnya meninggalnya umur 90 tahun, tabrakan umur 60 tahun, delalai mencelit diselamat nawah berjubah putih. Iku enggak Nabi Khidir. Iku kemungkinan ya arwah leluhurmu. Karena setiap jiwa manusia itu didampingi oleh jiwa-jiwa suci lainnya yang dikatakan sebagai malaikatul muqarrabin itu, malaikat hafadzah itu. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Setiap manusia itu ada yang menjaganya, yakni 4 kalau berjalan, depan belakang, duduk kiri kanan, tidur kaki dan kepalanya. Ini menurut orang-orang Jawa itu sedulur papat limo pancer. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Lah, bagaimana ini? Inilah yang namanya malaikat-malaikat hafadzah itu. Di dalam surat At-Tariq jelas Allah
menerangkan wassama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariqun najmus tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. Jelas. Nggih, begitu. Jadi Nabi Khidir itu sudah meninggal. Yang datang itu bukan Nabi Khidir, tapi mungkin jiwa-jiwa yang suci, setengah malaikat, setengah jin muslim. Bisa juga. Ya jin ya, mungkin jin guys, tergantung orangnya. Ya kayak aku seneng moni iki paling jin. Wong elek kayak aku akeh dosane seneng moni kok malaikat itu sapa. Seneng moni saya itu paling jin-jin itu. Tergantung orangnya itu. Karena yusyarul mar'u ma'ana khabba, frekuensinya sama apa enggaknya itu. Jadi begitu nggih. MT Jos yang pantas ada di dalam organisasi PBNU Pusat itu Habib Kribo, Habib Sekhan. Beliau yang pantas menjabat di PBNU Pusat, jangan Habib Ba'alawi yang nihil ilmu agama dan ilmu nahwu sorob. Ini masukan dari rakyat. Nah, nggih. Pak Indrijos nggih, nanti biar didengar ini oleh para pejabat yang ada di PBNU dan MUI Pusat nggih. Mas Anom, nabi terakhir itu Muhammad. Jadi intinya, barang siapa yang mengaku pernah bertemu Nabi Khidir atau nabi-nabi yang lain pasti itu bohong, karena la nabi ba'dah, tidak ada nabi lagi selain Muhammad, titik. Nah nggih, wa khotaman nabi itu titik, wis disestempel. Nggih, Mas Anom nggih leres panjenengan. Kang Brot, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cengkareng dari Ngaos, Jakarta Barat. Cengkareng itu dulunya itu pernah gabung Tangerang, nah, di Kecamatan Benda, tapi terkenalnya Jakarta Barat. Nggih. Yang pernah di Kiai Nur, kapan habisnya cerita kekonyolan klan Habib? Sampai kapan MUI terus diam terhadap penyesatan yang merusak akidah umat Islam di Nusantara ini? Karena mereka masih summum bukmun umyum fahum la yaqilun, summum bukmun umyum fahum la yarjiun, summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Kita tetap berusaha terus, dukungan panjenengan semua Kang Brot. Pak Suprapto, sudah final, nasab Habib batil. Terus kemana arah PWI LS akan dibawa dengan sikap dingin PBNU? Mungkinkah PWI membesarkan organisasi sebagai penerus Ahlussunnah sesuai kitab NU yang bebas dari Pak Alawi? Semoga saja nih. Inilah ladang lahan perjuangan kita bersama. Karena itu tadi selalu akan ada keseimbangan hidup ini sesuai dengan kausalitas hukum sunatullah yang ada, selalu ada, berada di dunia kita selamanya ila yaumil qiyamah. Nggih, Kang Brot, seperti Pak Prapto nggih. Berikutnya Pak Adi Wirawan. Assalamualaikum Jakarta ikut nyimak nggih. Monggo silahkan nggih, tafadhol nggih, silakan. Silahkan Pak, channel Ngaji Vision. Assalamualaikum Pak. Enggak usah jauh-jauh, hampir semua masyarakat di sekitar kita suka klenik. Jadi kalau didongeng cerita-cerita khurafat langsung klop, setel, apalagi dibumbui cucu Nabi, apa ini sudah menjadi budaya kita? Gitu. Sebenarnya saya ini kok tidak percaya karomah, maunah, percaya saya. Percaya ada, tapi harus diilmiahkan. Guru saya itu seorang majelis hidup, tapi anaknya suruh kuliah semua. Bahkan yang percaya yang mistik-mistik dipaksa, jangan percaya, nggak masuk akal. Masa gitu? Karena apa? Dunia yang kita hadapi ini berbeda. Kalau semua diarahkan ke mistik, klenik, klasik, yuk kita gak akan bisa maju. Umat Islam ini hanya jadi penonton. Coba kita keliling kemana-mana. Di Manila, di Amanillah, di Brunei Darul, semua itu sudah ada. Tapi santri-santri pengkaji kitab kuning yang ada di pondok pesantren ini masih belum jauh lompatannya. Mohon maaf. Masih klasik pemahamannya. Oleh sebab itu, ini harus ada reformasi yang dimulai dari para kiai. Pesantren-pesantren yang segini banyaknya, ini harus mampu mencetak bukan hanya ulama, tapi ilmuwan semua. Ilmuwan, ilmu dunia dan akhiratnya. Kita ini ketinggalan metode dalam pelajaran pendidikan di sekolahan, bahkan sistem pendidikan pesantren kita. Dimana kalau kita ngaji di pesantren itu ya, kita harus belajar nahwu, sorof, itu harus bertahun-tahun lamanya, sehingga tidak bisa praktis ya. Akhirnya tertinggal urusan dunia kita, lalu kita akan terkalahkan ya. Orang yang tidak paham agama akan menguasai kita ya, karena mereka lebih berwawasan luas, bisa kemana-mana. Oleh sebab itu, apa yang Pak channel Ngaji Vision ini benar adanya. Jadi banyak yang ya itu senang gitu loh, senang.
Ini Pak Channel Ngaji Vision, saya kasih contoh saya sendiri ini. Saya juga kadang dikultuskan, tapi saya nasihatin, saya nggak mau. Orang mengkultuskan saya bilang, misalkan ngajak dongo misalkan ini, Yai, ayo dongo bareng. Kenapa kok air ini kalau didoakan bisa menyembuhkan? Ya anggaplah ini ada energi doa. Setiap benda materi yang ada di alam semesta ini semuanya itu memiliki channel, asalkan kita samakan frekuensinya. Tidak percaya? Kita buktikan. Ada sound system huruf, ya, suara kan ya. Suara itu kalau frekuensinya, volumenya tinggi, bisa menggetarkan semua. Sampai meja-meja ini kaget semua, ikut bergerak. Padahal nggak ada sambungan, nggak ada hubungannya. Mungkin benda mati kan ini. Ya, ini bisa ada gempa bumi atau suara sound system huruf langsung muncul gini. Ini kok ngerti ya? Atas perintah siapa? Karena hukum materi dan energi itu saling terkait. Oleh sebab itu ketika kita berdoa misalkan, ya Allah semoga air ini memiliki kelebihan atas izin-Mu ya Allah, melalui energi ayat suci dan kalimat thayyibah yang kami baca, kami satukan menjadi sebuah obat ya di dalam botol air ini, dan jika diminum orang akan menjadi tenang ya dan sehat fisiknya, hati dan pikirannya. Al-Fatihah. Misalkan gitu ya. Ini ilmiah gitu. Ilmiah karena air itu nyambung ketika mendapatkan perintah gitu. Nyambung ya. Oh, nyambung. Frekuensinya sama. Nah, ini bisa sama seperti obat ketika kita minum obat cair itulah, sama seperti itulah gitu. Ini sama seperti itu. Jadi, tapi kalau dikultuskan berlebihan ya nggak boleh. Zamannya berbeda. Oke. Nanti ditertawai sama orang-orang Eropa, sama orang-orang China. Orang Cina itu sudah mampu merubah gurun menjadi pertanian luar biasa. Kita yang masih tradisional ya. Kapan bisa maju? Ya, kayak begini alat-alat kita ini, setting suara ini kan terbaru. Maksud saya nggak pakai mic wireless ya. Ini pakai kabel ini yang seperti siaran radio. Cina ini yang begini tuh. Kalau produk Eropa ini harganya mahal, tapi Cina kok bisa separuhnya loh. Kok bisa? HP ini kalau Apple itu mahal, tapi ke Cina sepertiganya loh. Kok bisa lah? Kita ini kalah menjadi penonton peradabannya Cina. Kita ini kalah, betul kalah. Ya, oleh sebab itu ini ada tagar siapa yang ingin menjadi warga negara luar negeri ya. Ya karena apa? Indonesia ini nggak jelas. Ya, mohon maaf ini walaupun ini tanah air saya harus mencintainya, tapi ini untuk kritik para pemimpin kita. Gak jelasnya di mana orang-orang cerdas di Indonesia ini gak dihargai. Terus masa depannya gak jelas. Ya, PHK. Zaman pemilihan presiden Pak Prabowo pertama hanya bisa menyediakan 2 juta tenaga kerja, lowongan pekerjaan. Padahal Pak Jokowi pertama 15 juta, 9 juta turun. Lah ini terus kapan? PHK di mana-mana, terus yang kerja cari kerja sulit ya mendapatkannya. Ini bagaimana? Padahal ini kewajiban negara untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan sumber penghidupan yang layak demi kemanusiaan. Ini amanat loh, Undang-Undang Dasar 45 loh ini. Baca selawat. Masyarakat Indonesia emang suka cerita-cerita yang klinik. Contoh konten-konten yang berbau klinik, banyak yang nonton seperti konten Ujang Bustomi. Kalau Kang Ujang Bustomi dari Cirebon itu ya, Arjawinangun itu ya. Ini kan ya cari uang nih Pak, baca selawat. Konten itu kan ya cari uang agar banyak viewersnya. Tapi harusnya ya jangan melupakan edukasi, niat mendidik umat dan masyarakat, mencerdaskan bangsa dan negara, apalagi umat Islam. Ya. Kalau memang klinik-klinik yang ilmiah itu bisa. Apakah bisa mendatangkan? Bisa. Tapi tidak seperti itu gitu loh. Tidak seperti itu. Ada klinik itu, itu tuh ada. Misalkan saya diprotes sama kiai-kiai, berarti kiai nggak percaya tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular. Oh, nggak percaya, ada Qurannya kok. Cuma harus diilmiahkan gitu loh. Pak Yai nggak percaya kalau tongkatnya Nabi Musa dipukul ke laut bisa membelah Laut Merah. Percaya, tapi tidak seperti itu ceritanya. Nabi Musa itu bukan nyabrang ke Laut Merah. Bukan, tapi keterusan Suez.
Terusan Suez sepanjang 193 km dari Laut Merah sampai ke Laut Mediterania. Itu ada yang lebar, ada yang 500 meter lebarnya, ada yang 200 meter, macam-macam. Itu yang diseberangi Nabi Musa itu terusan Suez, dekat dengan aliran ketika air pasang ya itu naik ya, menenggelamkan tentara Fir'aun yang mengejarnya. Nah, Nabi Musa dan Bani Israel sudah ada di tepi sebelah perbatasan Rafah sana, di Tur Sina, di Saina itu. Okay. Jadi begitu. Okay. Jadi Pak baca sholawat. Berikutnya Pak Gamal Budi Sarjono baru sadar ternyata kisah-kisah mustahil tanpa usaha dan doa datangnya dari Habib-habib, termasuk urusan minta-minta ke kuburan. Jadi ingat zaman togel. Pak Gamal Budi Sarjono. Aslinya bukan Gamal, Jamal aslinya. Jamal, Pak Jamal, tapi biasanya sama dengan Ali Goma itu kan ya Ali Jum'ah ya. J jadi G itu kan biasanya begitu. Jadi Pak Gamal Abdul Nasir misalkan. Ini memang cerita-cerita kayak gitu itu ada yang memproduksinya untuk membodohi kita, Pak Gamal Budi Sarjono, supaya masyarakat Indonesia itu bodoh, tertinggal jauh peradabannya. Ya sama seperti yang tertera dalam lembaran-lembaran ini. Nanti jenengan baca semua, gitu. Jadi intinya sangat membahayakan generasi kita. Perlu adanya tata ulang, reformasi, pemahaman pelajaran. Di antaranya adalah buku-buku agama yang ada di sekolah dasar kita, menengah sampai perguruan tinggi kita. Bagaimana ibu guru, bapak guru agama, dosen-dosen kita menerangkan tentang babah. Babah itu adalah binatang melata yang akan keluar pada akhir zaman sebagai tanda-tanda asratis sa'ah. Binatang melata apa Pak Guru? Pokoknya keluar dari perut bumi ya, seperti jerapah, seperti dinosaurus. Cerita apa? Babah itu kembalikan ke asal kalimah, lughah, bahasa ya, etimologinya, lalu ke terminologinya. Begitu cara memahaminya. Dabah itu adalah segala sesuatu yang bergerak melata di muka bumi kita. Ada yang berkaki 2 sepeda motor, ada yang berkaki 3 bentor, ada yang berkaki 4 mobil bis, ada yang berkaki 1000 kereta api, ada yang terbang, pesawat terbang, pesawat tempur, helikopter, antariksa. Itu namanya dabah. Dabah. Jadi dabah itu tidak hewan, tapi yang bergerak seperti fungsinya hewan, bergerak melata di muka bumi kita, dan sudah keluar sejak ditemukannya minyak dan gas bumi, dieksplorasi secara besar-besaran oleh umat manusia sampai sekarang ini. Berarti dabah itu sudah keluar. Menunggu apa lagi? Ya ini bagi para guru-guru agama, dosen-dosen kita, bahkan sampai profesor kita pun masih belum mampu memahaminya, masih berpaham klasik. Wah, pokoknya ngono. Nah, saya diprotes juga. Nanti Ya'juj Ma'juj itu akan perang di langit, panah, busur, panah langsung berdarah. Itu bagaimana? Perang akhir zaman nanti itu antara stasiun antariksanya Star Trek apa? Yang punyanya Mas Elon Musk itu, Starlink atau Star Trek. Starlink itu nanti akan persaingan berat ya dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Mungkin akan ada yang ditabrakkan atau dijatuhkan pesawat antariksa, stasiun antariksanya Cina dengan Rusia, Rusia dengan Jerman, dengan Amerika, Eropa dan lain sebagainya. Perang langit ya, saling meroket ya, itu nanti ya, tapi masih lama prediksinya. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama minal mahdi ilal lahdi. Sebagai penutupnya kami sampaikan sesuai dengan tema doai yusbikul barko, doaku lebih cepat dari kilat yang menyambar. Ini tidak boleh dilakukan, walaupun kita optimis yakin, tetap tidak boleh meniru Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Saya tidak merendahkan beliau adalah orang yang tulus ya, tulus. Tapi yang kurang tulus itu duriyahnya ya. Harusnya duriyahnya ini mondok kuliah yang hebat, yang alim alamah, lalu bisa meluruskan
para pengikutnya, muhibinnya, santri-santrinya, jamaahnya harus menjadi orang-orang yang berkualitas tinggi, tidak rendah pemahamannya. Jadi semoga ini untuk peringatan kita bersama, jangan sampai berlebihan hulu dalam meyakini tokoh-tokoh yang kita cintai selama ini. Kalau kita dihului, ya kita yakini secara berlebihan oleh pengikut santri kita, jamaah kita, jangan mau. Dan itu kami beri contoh gitu loh. Kami memberi contoh, nggak ngomong saja. Saya ketika pas ada di pengajian, yang datang itu kan bapak-bapak dari desa misalkan ya, gelem rawuh itu saya cium tangannya. Saya meniru Paus Fransiskus yang di Jakarta kemarin itu. Loh, pemateri penceramah Maulid Hasanahnya saya. Ada orang-orang sepuh hujan-hujan datang, kok malah tak suruh nyium tangan saya, itu bagaimana coba? Ya kewalik, saya yang harus menyium tangannya. Saya menghormati karena usianya lebih tua daripada saya. Dan setiap kali pengajian, saya tidak akan mau melelang barang-barang saya. Justru saya akan malah justru memberikan barang-barang milik saya kepada jamaah. Yang penting bisa dimanfaatkan untuk ibadah, gitu loh. Misalkan ini gelang, mas, ya akan saya kasihkan, cuma-cuma enggak, oh ini boleh. Dan ya tasbih untuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga semuanya bisa memahami dan membedakan ma bainal haq dan mana yang batilan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi lebih hebat mulia Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul daripada saya. Saya ngerem supaya jamaah tidak berlebihan dalam mengkultuskan beliaunya. Beliau adalah almarhum, semoga diampuni segala dosa kesalahannya, ditempatkan di barzahnya, di jannahnya Allah Ta'ala. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai saudaraku, tetap semangat terus perjuangan ini, meskipun perjuangan ini masih panjang, masih lama, tetap bersabar dulu. Jangan menuntut cepat selesai polemik nasab ini. Karena soal nyantol nasab yang dilakukan oleh mereka habaib sudah sangat lama. Berabad-abad lamanya. Tetap semangat terus, perjuangan ini pelan-pelan sehingga rakyat Indonesia ini pelan-pelan sadar. Sekali lagi, berhati-hati dengan mereka habaib yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Satu lagi, jangan kasih panggung untuk mereka. Lama-lama mereka kalah sendiri. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.